Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam keheningan minggu subuh ini, di tempat kita masing-masing, bersama dengan keluarga kita akan merasakan dan melihat kebangkitan Kristus yang menjadi kemenangan bagi kita. Mari kita awali refleksi minggu subuh ini di dalam doa. Mari berdoa. Di subuh ini Tuhan, izinkan kami datang bersama dengan keluarga kami, bersyukur atas anugerah kehidupan pemberian Tuhan. Dan saat ini, Tuhan perkenankan kami untuk merasakan dan menghayati kebangkitan Tuhan. Kiranya terang kasih-Mu menerangi hati kami. Roh kebangkitan-Mu hidup di dalam diri kami, membuat hidup kami lebih bermakna. Di dalam Kristus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 20 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 yang demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat ini yang akan menuntun dalam refleksi Paskah subuh bersama keluarga pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Tuhan Yesus meninggalkan luka yang begitu dalam bagi para murid, bagi para perempuan yang dengan setia mengikut Tuhan Yesus, dan juga bagi para pengikut yang lain. Sepanjang Via Dolorosa mereka mengikuti Tuhan Yesus, menyaksikan dari jauh bagaimana sang panutan, sang guru disiksa. Ada berbagai rasa yang bercampur aduk menjadi satu dalam hati mereka. Ada kekalutan, ada kesedihan, ada ketakutan yang bercampur menjadi satu.
walaupun hadir, tetapi perasaan mereka juga tidak luput dari ketakutan. Bagaimana kalau saya menolong dan saya turut ditangkap oleh prajurit? Kekalutan ini menambah kepedihan hati para murid sampai puncaknya ketika Tuhan Yesus mati di salib. Menimbulkan kehampaan, kekosongan dalam batin mereka. Tidak tahu lagi kepada siapa mereka akan bertaut. Besarnya cinta para murid dan para pengikut Kristus yang lain menumbuhkan kekosongan dan kegalauan yang dalam di dalam hati mereka. Karena begitu besarnya kasih mereka inilah yang kemudian mendorong Maria Magdalena pagi-pagi benar. Ketika dunia masih gelap, ia berjalan menuju ke kubur Yesus dengan harapan setidaknya ia bisa berjumpa dengan jenazah sang guru. Setidaknya dengan melihat jenazah sang guru, kerinduannya, rasa kehilangannya bisa sedikit terobati. Namun kenyataannya berbeda. Ketika sampai di depan kubur Yesus, Maria Magdalena mendapati bahwa kubur Yesus telah kosong. Batu kubur sudah hilang dan jenazah Yesus tidak ada. Bertambah kekalutan dan kegalauan Maria Magdalena. Kemana? Siapa yang mencuri jenazah ini? Dan ia pun pergi berlari mencari murid-murid yang lain dan memberitahukan kabar tidak adanya jenazah Tuhan ini. Dan semua pun semakin kalut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekalutan menutup berita sukacita yang telah disampaikan Kristus sebelum ia ditangkap dan disiksa. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus telah mewartakan bahwa ia akan disiksa, ia akan mati, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Namun kekosongan batin menutup berita sukacita itu. Yang dirasakan hanyalah kegalauan dan kebimbangan. Jenazah Tuhan tidak ada. Bukan karena dicuri sebenarnya, tetapi karena ia bangkit, ia hidup. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering seperti Maria Magdalena dan juga murid-murid yang lain. Ketika kita sedang mengalami sebuah persoalan, pergumulan, seringkali berkat sukacita dan kasih Tuhan tertutup oleh pergumulan kita. Kita terlalu fokus melihat permasalahan kita, dan kita terlupa bahwa sebenarnya berkat-berkat sudah Tuhan sediakan di sekitar kita. Kita terfokus pada kegelapan dan terlupa sebenarnya ada nyala-nyala lilin kecil yang mengitari kita. Kita terlupa bahwa Kristus yang bangkit tidak hanya bangkit seorang diri, tetapi juga membangkitkan saya dan saudara-saudara semua di dalam kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini adalah Paskah kedua kita di masa pandemi.
1 tahun lebih kita berada dalam situasi yang serba terbatas. Ada berbagai perubahan signifikan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam kehidupan pelajar, pekerja, dalam hidup keluarga kita, dalam kehidupan berpelayanan ataupun bermasyarakat. Banyak pergumulan baru yang hadir karena situasi yang berubah sedemikian rupa. Tidak luput juga pada Paskah tahun ini, kita belum dapat mengadakan ibadah raya Paskah bersama-sama di gereja. Kita belum dapat mengadakan makan bubur bersama, seperti yang menjadi tradisi GKJ Rewulu ketika Paskah. Dan mungkin juga banyak keluarga yang saat ini masih memendam rindu karena belum bisa bertemu, berkumpul dalam perayaan Paskah saat ini. Dalam refleksi subuh ini, kita diajak untuk melihat bukan hanya keterbatasan yang ada dalam kehidupan kita, tetapi juga kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Kita diajak untuk tidak terfokus pada permasalahan dan perubahan hidup karena pandemi, tetapi kita juga diajak untuk melihat karya, berkat, dan kasih Tuhan yang menyertai hidup kita sampai kita ada sampai detik ini. Pergumulan terus ada, tetapi jangan sampai pergumulan menutupi mata hati dan batin kita untuk melihat karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Refleksi Paskah subuh ini menghantar kita untuk menjadi manusia Paskah yang lebih peka, yang lebih dapat melihat dengan jelas, merasa lebih dalam, dan mendengar dengan jelas bahwa kasih Tuhan melebihi kegelapan pergumulan kita. Dengan bangkitnya Kristus, kegelapan malam berganti dengan fajar yang bersinar. Dengan kebangkitan Kristus, kematian berganti dengan kehidupan. Ia tidak hilang, ia bangkit, ia hidup, bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi kita semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam refleksi pagi ini, saya mengajak saudara-saudari semua bersama dengan keluarga untuk saling bergandeng tangan. Saya persilahkan keluarga-keluarga untuk saling mendoakan. Atau ada salah satu yang memimpin doa untuk mendoakan anggota keluarga yang lain. Mari kita ambil posisi, kita akan menaikkan doa syafaat keluarga, dan nanti akan saya tutup dalam doa. Dipersilahkan untuk berdoa.
Inilah doa syafaat kami bersama dengan keluarga kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, di tengah keterbatasan pandemi, kami masih diperkenankan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya kebangkitan Tuhan juga kami rasakan di tengah keluarga kami. Sehingga beratnya dan besarnya pergumulan tidak dapat menutupi besarnya kasih Tuhan atas keluarga kami. Pimpin setiap kami, Tuhan, agar kami menjadi manusia yang lebih bermakna, menjadi keluarga yang lebih saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Jadikan kami, Tuhan, manusia Paskah yang membagikan berkat. Di dalam Kristus yang mati dan bangkit, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, refleksi Paskah subuh hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Paskah nanti pukul 7. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati.
sumber